Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa sahbihi dhawil Qur'an wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa sahbihi dhawil salamullahi warridwan ala man azzamal Qur'an biqalbin khalisin wa muhibbir raghibil Qur'an fatuba man ta'allama wa ba'du 'allamal Qur'an wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram zawil Qur'an wa sahbihi fatuba man takallama ma'ar rahmani bil Qur'an wa khaba man tajannaba alaihi la'natul Qur'an wala qarina fid dunya walal ukhra siwal Qur'an wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an. Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah ma ba'd. Saudara, mari kita lanjutkan kajian tafsir maudhu'i atau tafsir tematik di kanal NU Online ini. Mula-mula saya mohon maaf, di samping karena keterlambatan jam tayang dan tidak seperti biasanya kita siarkan langsung dari halaman pesantren ini karena ada kendala teknis mengenai listrik ya. Di samping itu cuaca di Malang memang sedang hujan lebat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mengkaji mengenai panduan new normal, normal baru. Bagaimana sih secara kronologis sekurang-kurangnya apakah Nabi Muhammad ini pernah mengalami fase pembabakan dalam periode perjuangan beliau menghadapi fase-fase baru pasca tekanan-tekanan politik yang berkembang di Mekah khususnya waktu itu sebelum beliau berhijrah ke Yasrib atau ke Madinah. Baik, sekurang-kurangnya berdasarkan kronologi surat ada 3 atau 4 surat yang menceritakan babak baru dalam perjuangan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama ini di tentu saja periode Mekah ya. Ada jeda sekurang-kurangnya 3 tahun atau 30 bulan di mana wahyu ini terhenti untuk sementara. Ini dipotret di dalam Barzanji ya. Summa fataral wahyu thalasa sinin aw thalathina syahra liyastaqa ilan tishaqi hati kan nafahati syadiyah. Summa unzilat alaihi ya ayyuhal muddassiru faja'ahu jibrilu biha wa nahda. Wa kana linubuwatihi fi taqaddumi iqra' bismi rabbika sabiqun ala anna lahas sabiqiyah wa taqadduma risalatahu bil bisyarati wan nizarati liman da'a. Ada jeda waktu dari wahyu pertama yang sampai yang kedua. Ada ulama katakan karena wahyu yang kedua ini turun adalah Nun wal qalami wa ma yasturun. Kemudian at-takwir, baru nanti yang ketiga adalah al-muddatsir. Ada jeda, ada katakan 3 tahun, ada juga yang katakan salah sesinin 3 tahun, ada salasina syahro, ada juga yang katakan 30 bulan atau 2,5 tahun. Maka hal ini sempat membuat Kanjeng Nabi SAW merasa cemas
Kenapa wahyu tidak lagi turun? Kemudian pada wahyu peralihan dari Al-Fajr, ini wahyu yang ke-10 turun, menuju Ad-Duha, Kanjeng Nabi juga mengalami fase ini. Fase isolasi lah, fase lockdown kalau istilah zaman sekarang ya. Ada yang katakan sampai 40 hari malah. Kalau kita membuka beberapa literatur, tafsir-tafsir yang tabaroh, yang kredibel ya, yang otoritatif. Baik. Pasca beberapa ayat dari surat Al-Fajr turun, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Ad-Duha. Maka di fase ini juga Kanjeng Nabi mengalami fase jeda dari wahyu yang ke-10 menuju wahyu yang ke-11. Ini juga bisa kita sebutkan bahwa Nabi juga kerap kali mengalami fase-fase dalam tanda kutip new normal dalam perjuangan dakwah, dalam membangun peradaban, dalam mencerdaskan umat manusia waktu itu, khususnya masyarakat Arab jahiliyah. Baik, langsung saja, ini karena yang paling pendek dari pembacaan kami adalah surat Ad-Duha, kita akan membaca surat Ad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Wad-duha. Duha ini waktu isyraq, waktu matahari naik sepenggalahan, sinarnya tidak terlalu terang, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas, ia hangat, memberikan pencerahan. Sinar matahari pagi adalah spirit orang mulai bekerja, menghadapi era baru. Padahal sebelumnya adalah wal-laili idza saja. Ad-Duha ini simbol Kanjeng Nabi mendapatkan wahyu. Jadi orang mendapatkan wahyu, kalau kita sekarang maknanya adalah membaca Quran, sama dengan orang mengalami pencerahan, baik intelektual dan terutama spiritual, maka ia menghadapi hari yang cerah, hari yang baru, pembabakan yang baru, semangat, energisitas. Jadi seolah-olah dengan menerima wahyu, lalu tadkhil, diinternalisir ke dalam diri, kemudian takhrij ya, keluar diri, diterapkan, ini semacam re-energize, mendapatkan energisitas, semangat, vitalitas, elan vitas yang baru untuk berdakwah. Makanya setiap para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam mendapatkan wahyu, mereka semua ingin berlama-lama. Kita ambil satu contoh, misalnya peristiwa yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini begitu mendapatkan wahyu, Allah bertanya kan, beliau kalimullah ya, juru bicaranya Tuhan, bercakap-cakap langsung tanpa melalui malaikat Jibril alaihissalam. Jadi, apa itu di tangan kananmu? Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Pertanyaan simpel, seharusnya Nabi Musa menjawab simpel juga, ini tongkat saya, selesai. Tapi Nabi Musa menjawab, qolah ya asoi, saya bertelekan atau wakau. Kemudian saya merontokkan dedaunan, saya menggiring ternak-ternak saya. Dan bagi saya, ma'arib ukhra, ada fungsi-fungsi yang lain. Mengapa beliau, Nabi Musa ini menjawab dengan panjang lebar? Kenapa? Karena nikmat sekali berdialog, bercakap-cakap dengan Allah. Oleh karena itu ada ujar-ujar begini makalah bahwa kalau ingin kita berdialog, bercakap-cakap, curhat kepada Allah ya, di tag lah, dimension Tuhan itu, caranya berdoa, bermunajat. Kita membubungkan doa-doa permohonan ke angkasa, ke langit. Tetapi kalau mau Allah itu berbicara kepada kita, bercakap-cakap dengan kita, interaktif bahkan, maka bacalah Quran, oleh karena Quran adalah ma'dubatullah. Ia adalah hidangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu duha itu simbol pencerahan, simbol orang mendapat wahyu. Tapi kemudian ada jeda karena wal-laili idza saja, demi malam itu ibarat pernyataan-pernyataan orang Arab klasik itu ainun sajah. Mata yang sayu, sembab, itu malam yang sudah sangat larut. Di surat Al-Lail ada 3 sekurang-kurangnya fase pembahasan mengenai malam. Kemudian ini simbol bahwa Nabi mendapat wahyu, kemudian begitu malam, gelap, gulita, pekat, jeda wahyu sementara. Inilah fase ini
yang dalam bahasa kita, dalam ulasan-ulasan kita, dalam pembicaraan kita saat ini disebut fase new normal. Kita beradaptasi dengan keadaan baru, lingkungan baru yang tadinya dapat wahyu kemudian tidak dapat wahyu. Yang tadinya lail idza saja, duha lagi. Seolah-olah begini, wahai Nabi Muhammad, kalau sudah pagi datang, kelak malam juga datang. Begitu malam ada, jangan galau, jangan gelisah, jangan resah oleh apa yang terjadi pada malam, sebab pagi esok akan menjelang, matahari akan terbit. Mataharinya boleh sama, tetapi ia akan terbit dengan semangat baru, dengan sinar yang baru, dengan harapan-harapan yang baru. Oleh karena itu ayat berikutnya adalah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah itu tidak wada, tidak meninggalkan, wa ma qala. Qala ini maknanya benci yang teramat berlebihan. Sebab tersebar desas-desus di Mekah itu Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Tuhannya sudah tidak lagi menyayanginya. Kenapa? Ini sudah momen kedua Nabi boleh dikatakan di lockdown lah ya, diisolasi, tidak mendapatkan wahyu. Dihantam dengan gelombang bernama rentang, fataro tadi. Fatar. Tadi ada redaksi yang kami baca di Barzanji itu, summa fataral wahyu salasasinin aw salasina syahrul yashtaqu ila bishaki hati kan nafahati syaziyah. Lalu nanti semaun zidan alaihi ya ayyuhal mudassiru faja'ahu biha jibrilu biha wa nada. Baik. Tuhan tidak meninggalkanmu. Ini sekaligus bantahan kepada kafir Mekah itu ya, kepada kufar, kaum pagan, mereka yang musyrikin yang menolak ajakan-ajakan Nabi itu. Wa ma qala, dan tidak membenci. Ini menarik bahasanya. Secara bahasa, wadduha ini sangat puitik. Ritme dan rimanya sangat terjaga. Wadduha wal laili idza saja. Kalau kita pelajari secara redaksi, ini ada dalam Tahrir wa Tanwir, kita bisa mempelajari ini ya, juga dalam beberapa tafsir yang lainnya. Atau di tafsir Imam Asy'ari. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Seharusnya wa ma qalaka. Tuhanmu tidak meninggalkanmu, wa ma qala, dan tidak membenci, teramat membencimu. Tapi kenapa huruf K-nya dibuang? Bolehlah kita mengatakan ini keindahan bahasa. Itu maknanya Allah lebih mendahulukan cinta kasihnya, sabaqat rahmati ala ghadabi. Itu hadis qudsi. Cinta kasihku, ampunanku, perkenanku jauh lebih utama dan bahkan mendahului kemurkaanku. Seharusnya redaksinya ma wadda'aka rabbuka wa ma qalaka, karena wadda'a disambung dengan ka, objek yang diajak bicara, yang dikhitab. Tapi begitu qala tidak. Nah, ini betapa indahnya, betapa agungnya mukjizat Al-Qur'an. Kemudian walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirah ini bisa bermakna hari akhirat, tapi di sini tidak disebutkan dar. Di Quran biasanya ada kalau menyebutkan kehidupan akhirat itu pakai yaum. Yaumul akhirah atau darul akhirah. Tapi kalau akhirah saja kita juga bisa memaknainya dua. Rekan-rekan, saudara-saudara nadiin sekalian. Pertama, memang akhirat ini ya kehidupan di akhirat, tapi ada juga hari kemudian, esok, masa depan. Jadi dengan tidak adanya wahyu, jeda sejenak dari wahyu, jeda sejenak oleh karena pandemi, ini menyehatkan kita. Ini seyogyanya, terutama kita sudah ditempa oleh Ramadan kemarin, mere-energize, menyemangati kita untuk menghadapi hari esok di masa new normal. Di masa ketika kita menghadapi era baru, pendidikan, pabrik semua, mesin-mesin, industri sudah mulai bergerak, sudah mulai dinyalakan. New normal ini kita harus menyesuaikan. Patut diingat begini, binatang terkuat lah dalam sejarah evolusi makhluk hidup, misalnya dinosaurus. Masa evolusinya itu 60 tahun. Kemana nasibnya? Di mana dinosaurus sekarang? Bagaimana keadaan mereka? Mereka sudah punah. Padahal mereka penguasa bumi waktu itu, binatang terkuat. Mati, penyebabnya sederhana, oleh karena mereka tidak mampu beradaptasi. Mari kita bandingkan dengan makhluk yang sangat sepele namanya coro atau kecoa. Evolusinya sudah 100 tahun, lebih tua daripada dinosaurus. Tapi sampai sekarang kita bisa mendapati kecoa di rumah-rumah, di gedung-gedung, di mana-mana, di tempat-tempat sampah itu ada semua.
Kenapa? Karena kecoa mampu beradaptasi. Kecoa ini tahan nuklir 10 kali lebih kuat dari manusia. Kalau Anda memaki seseorang misalnya, kamu tidak ada otaknya, itu kecoa tidak ada otaknya. Karena otaknya bukan di kepala. Kalau kita memenggal kepala kecoa, ia akan tetap hidup. Karena ia bernafas bukan dari hidungnya, tapi dengan seluruh ventilator yang ada, ventilator dan reseptor-reseptor kelenjar-kelenjar yang ada di seluruh tubuhnya. Dipotong kakinya dia hidup, dipenggal kepalanya nanti tidak lama tumbuh lagi hidup. Kemudian kecuali dia terlentang, kalau mau membunuh kecoa terlentangkan saja, maka dia tidak akan lama mati. Tapi walhasil pelajarannya adalah siapapun yang tidak mampu beradaptasi dengan kehidupan, dengan kekacauan, keterlanjuran sistem, dengan apapun saja yang menimpa konstelasi-konstelasi yang berkembang dalam kehidupan ini, maka bersiap-siaplah ia mati dan tamat riwayatnya seperti dinosaurus. Tetapi Allah mengingatkan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhan tidak meninggalkanmu, tidak. Kan ada kan orang yang dengan semena-mena mengatakan saya beriman. Hasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanah. Manusia mengira dia ditinggalkan oleh Tuhan. Dengan entengnya, dengan ringannya, dengan jumawa, dia mengatakan qalu amanah, kami beriman. Wahum la yuftanun, padahal mereka belum diuji, belum difitnah. Nah, kita sedang menghadapi ujian ini. Di surat Al-Hadid, juz 26 disebutkan, likaila ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Dengan musibah, bencana, pandemi, wabah yang menimpa bangsa kita dan bahkan seluruh dunia, likaila ta'saw, agar engkau tidak putus asa dengan segala bentuk, dengan segala jenis kegagalan, wa la tafrahu bima atakum, dan tidak jumawa, tidak pongah dengan segala pencapaian, prestasi, achievement. Maka walal akhiratu khairul laka minal ula, hari esok tetap lebih baik. Jadi begini, seseorang ini boleh masa lalu kita sangat kelam, sangat pekat, sangat gelap, amburadul lah pokoknya itu. Tapi the future is listening. Jadi the past is nothing, masa lalu itu tidak ada, kita anggap saja tidak ada, meskipun ya gelap, kriminal, kemudian penuh pancaroba macam-macam. Tapi masa depan tetap suci dan menjanjikan. Ada ujar-ujar begini, orang baik itu punya masa lalu, orang jahat punya masa depan. Nah, semoga ini bisa dipahami. Orang baik punya masa lalu maksudnya bagaimana? Boleh jadi masa lalunya tidak baik, boleh jadi masa lalunya mengenaskan, mungkin gelap hidupnya, badannya bahkan pembalapnya, pemuda berbadan gelap itu. Tapi masa depan is listening, tetap suci, menjanjikan. Pun demikian, orang-orang jahat tetap punya masa depan. Nah, jadi kita tidak tahu apa yang terjadi di hari esok, ya kan, ada di Quran itu ada. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kita tidak tahu besok ngapain, di bumi yang mana kita mati. Allah sudah memilih saya menjadi orang Indonesia, saya syukuri keindonesiaan saya. Kemudian disinilah kita hidup. Tidak usah berandai-andai, saya ingin ke Tibet, ingin mendapatkan pencerahan di Tibet, di Roma, di Eropa, di Arab. Tidak usah, kita hidup di Indonesia, kita syukuri apa yang ada di Indonesia ini. Namun demikian, walal akhiratu khairul laka minal ula. Maknanya dua tadi ya, akhirat tetap lebih baik atau hari esok setelah bencana. Kalau kita berumah tangga itu ada konsep sakinah, mawaddah warahmah. Dari kata sakana, maknanya tenang. Maka pisau itu bahasa Arabnya sikin, karena ia menenangkan binatang yang disembelih itu. Sakinah maknanya damai, tenang, harmoni, tentram setelah terjadi konflik. Kurang lebih seperti inilah, new normal lah kira-kira yang bahasa yang sekarang. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Nah, itu pada ayat-ayat yang kelima. Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu ya, sampai tardha, sampai kamu puas. Maknanya banyak. Nabi tidak akan pernah puas, ridho, plong, sampai semua umatnya masuk surga nanti. Maka ada hadis Nabi, kullu ummati yadkhulul jannah, semua umatku pasti masuk surga, illa man abah, kecuali mereka memang tidak mau. Ada juga tardho ini Nabi merasa lega. Sama dengan begini, ridho itu lebih kurang gambarannya dua. Nomor satu seperti lingkaran. Ada besar sekali tapi tidak membentuk lingkaran, itu bukan ridho namanya. Kecil, lubang kecil ya, kecil tapi ya bulat, sempurna, itu disebut ridho, plong. Nah,
Tapi meskipun besar tidak membentuk lingkaran, itu tidak ridho. Jadi maknanya ridho puas kepada Allah itu. Nah, rela, lilo. Dan ayat ini juga sekurang-kurangnya mengandung harapan, dua harapan ya, bahwa Allah itu menganugerahkan apa saja kepada kekasihnya. Maka kita dianjurkan kalau berdoa jangan langsung meminta kepada diri kita sendiri, tetapi juga melalui Kanjeng Nabi. Jangan langsung bermohon kepada Allah, itu baik, tapi kita berwasilah melalui Nabi Muhammad. Kenapa? Dalam diri kita ada Nur Muhammad, ada cahaya Kanjeng Nabi, baik di kepala kita maupun di dada kita. Jadi mim, ha, mim, dal. Mim itu kepala kita. Kalau kita asah tembus nanti ke Lauh Mahfud ya, bisa mendownload, mengunduh, mengakses data ilmu-ilmu yang kita tidak tahu sebelumnya. Ha, simbol badan kita, menekuk ke depan ya. Kalau ke belakang namanya kayang. Lalu mim itu dada kita. Ini kalau kita asah menjadi spiritualitas, intelektualitas, spiritualitas. Lalu dal itu simbol kaki kita, menekuk ke belakang. Kalau ke depan namanya kaki kuda. Kemudian ayat berikutnya singkat saja. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukti bahwa Allah tidak meninggalkan Nabi bagaimana? Di masa-masa lockdown tadi itu. Apa? Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kamu dulu yatim? Fa'awa. Awa itu kalau kita membuka kamus Ibnu Faris ya, Maqayis fil Lughah atau Maqayis fil Lughah, orang yang hilang lalu datang kemudian dirangkul, dipeluk sedemikian rupa, itu awa. Dilindungi. Itu bukti bahwa Kanjeng Nabi SAW dulu dilindungi oleh Abdul Muttalib, mbahnya. Ini ada yang mengatakan namanya Abdul Muttalib, ada yang mengatakan Abdul Muttalib, ada yang mengatakan Abdul Muttalib. Terserah Anda pilih mana itu. Bagi saya tidak penting lah itu. Anda boleh pilih Abdul Muttalib, Muttalib, Muttalib. Tapi lazimnya orang membaca Abdul Muttalib ya. Boleh saja. Kemudian dilindungi pamannya Abu Thalib. Memang Nabi itu sebatang kara. Kemudian dilindungi, mendapatkan perlindungan. Bukti ini Allah ingin menegaskan bahwa kamu dulu yatim piatu, sebatang kara, terombang-ambing antara harapan dan putus asa. Kemudian kamu saya lindungi. Artinya apa? Jangan sampai kita kehilangan harapan. Maka di Quran orang yang hopeless, yang putus asa itu disebut kafir. La tayasu min rohillah, innahu la yayasu min rohillah ilal qaumul kafirin. Jadi justru orang berputus asa itu disebut kafir. Bukan hanya kafir akidah. Jadi makna kafir di Quran luas ya. Putus asa kafir. Wal kafiruna humuz zalimun, lalim juga kafir, ingkar nikmat juga kafir, menutup-nutupi kebenaran juga kafir, di samping kafir akidah ya. Jadi tidak boleh kita gampang mengkafir-kafirkan orang. Bahkan di suratul Hadid juz 26 itu petani disebut kafir. Kama sali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarron summa yakunu hutama. Gitu, petani karena menutupi biji-biji benih-benih tanaman dengan tanah ya, disebut kafir juga. Wajadaka dhallan fahada. Ini dolan maknanya bukan sesat. Dolan ini kalau dalam kita buka kamus Quran ya, dolan maknanya adalah sesuatu yang melenceng dari yang lurus, itu dol. Bingung. Di Quran juga orang yang lupa disebut dol. Nabi Yakub alaihissalam itu juga karena tidak inna abana ya, bapak kami, kata saudara-saudara Nabi Yusuf itu lafiyu dhalalim mubin, itu maknanya bukan sesat tapi dalam kondisi bingung. Ini bapak saya tidak adil, kenapa kasih sayangnya kok ke Yusuf saja? Itu pasti bapak saya melenceng dari yang lurus katanya. Jadi bukan sesat ya. Jangan salah bahwa Nabi dikatakan sesat, tidak. Jangan membaca sebagaimana teksnya. Sebab begini, di Quran itu banyak lafzul mustarok. Satu kata maknanya bisa belasan. Kita ambil misalnya contoh Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan bersemayam di atas aras. Apa duduk seperti saya ini? Di tengah hujan apa misalnya? Tidak. Istawa ya tafsirnya bisa istaula, bisa macam-macam, tapi kata para ulama ya, para mufassirin, kita bisa melacak di Al-Burhan fi Ulumil Quran, Al-Itqan fi Ulumil Quran, dan di buku-buku Quran Studies yang lain, di kitab-kitab yang lain, sekurang-kurangnya ada 15 makna. Jadi jangan dikira Quran itu satu kata saja lalu pakai bahasa kamus, salah. Sama dengan karim. Apa maknanya karim itu? Inna akramakum indallahi atqakum, mulia. Di Quran ada zaujun karim, apa suami yang mulia.
mungkin suami yang setia ya, suami yang tidak selingkuh. Ada rizkun karim, apa rezeki yang mulia? Tidak, itu rezeki yang memuaskan. Suratun karim, apa surat yang mulia? Jadi kita harus kumpulkan karim itu di Quran, lalu cari titik temu benang merahnya. Baru nanti kita paham makna Quran. Bisa dibantu dengan kitab-kitab seperti Nazmud Duror fi Tanasubi Ayati Waswar Imam Al-Biqai, atau Basairu Dzabit Tamyiz, atau Mufradat Al-Fadhul Quran, atau Fathur Rahman li Thalibi Ayatil Quran. Banyak buku-buku, kitab-kitab yang membantu kita untuk memahami kata-kata di dalam Al-Quran itu supaya tidak serampangan ya. Wa wajadaka ailan fa aghna, itu ayat yang ke-8. Ia mendapatimu orang yang kekurangan lalu dia memberi kecukupan. Ini maknanya jangan dimaknai Nabi miskin lalu menikah dengan Sayyidah Khadijah yang kaya lalu dia kaya, bukan. Nabi itu sudah kaya, hanya beliau memilih miskin. Karena mahar beliau ini 20 unta yang gagah betina, kemudian beberapa keping ukiyah emas ya, yang kurang lebih kalau di jumlah sekarang 1,3 miliar. Lalu Muhammad yang Anda pahami Muhammad miskin itu Muhammad yang mana ya kan? Jangan sampai salah memahami itu. Kemudian wajataka ailan faghna fa ammal yatima fala taqhar. Ini dia. Ini sebangun dengan ayat alam yajidka yatiman. Anak yatim itu fala taqhar pada ayat yang ke-9. Jangan kamu qahir, jangan kamu sewenang-wenang. Kemudian ammasail fala tanhar. Peminta-minta itu jangan dihardik. Maknanya sail ini bukan hanya meminta. Makanya alam yajidka yatiman fa'awa itu seturut paralel dengan amal yatima fala taqhar. Kemudian wa wajadaka dhallan fahada itu paralel dengan ammasaila fala tanhar. Peminta-minta, orang minta pencerahan, minta ilmu, minta petunjuk, minta bimbingan, direction, minta arahan-arahan. La tanhar, jangan dihardik, jangan dibentak. Kenapa? Karena kamu pernah mengalami fase itu. Firman Allah begitu kepada Kanjeng Nabi itu loh. Kamu pernah mengalami fase wa wajadaka dhallan fahada. Kamu pernah kebingungan di masa lalu. Bingung Kanjeng Nabi, ini umat bagaimana? Ini urusan ini bagaimana? Maka Allah memberikannya petunjuk, memberikan bimbingan. Maka salah satu nama Nabi Muhammad dari 250-an nama adalah Abdul Hadi. Ya, hambanya Allah yang maha membimbing itu. Maha memberikan direction itu. Wa masaila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan ini dipungkasi dengan nikmat Allah itu fahaddits. Nikmat Allah tadi apa? Wahyu, Quran. Nikmat Allah ini apa? Ya musibah-musibah, bencana ini semua nikmat. Ini semua menguji. Likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu, supaya kamu tidak jumawa bima atakum. Dengan pencapaianmu, dengan keberhasilanmu, ada fase seperti ini. Ayo fahaddits. Quran ini diceritakan, dipancar tularkan, disebarluaskan. Baik. Kemudian ayat ini juga sekurang-kurangnya kita bisa membuat rumusan seperti ini ya. Kita bisa membuat rumusan bahwa Indonesia, Allah menganugerahkan ke Indonesia ini berbeda dengan bangsa yang lain. Kita punya banyak sekali kekayaan. Sekurang-kurangnya 3 sumber daya, alam, manusia, dan ideologi namanya Pancasila. Nah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Di Quran ada ayat begini di surah Ibrahim. Alam taro ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum darul bawar jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Mengapa tidak kamu lakukan riset, penelitian, observasi, studi kasus kepada mereka baddalu yang menyelewengkan, memanipulasi, memakap anggaran, bikin kamuflase, tindak hipokrit, penyelewengan dan segala rupa nikmat Allah, kepada nikmat Allah yang tadi kita diperintahkan fahaddits, diminta menyebarluaskan tadi itu. Bumi Indonesia 3, natural resources, sumber daya alam, human resources, sumber daya manusia, yang ketiga sumber daya ideologi namanya Pancasila. Ayo Pancasila ini fahaddits, ayo kita sebarluaskan, kita hayati, kita implementasikan dalam hidup. Ini beda ya, di negara lain tidak ada Pancasila. Ini nikmat Allah yang ada di Indonesia ini. Wa ahlu, dan menyebabkan oknum-oknum tadi itu, entah penguasa, birokrat, pejabat, mereka yang punya modal, punya sosial kapital, akademisi, para ilmuwan intelektual barangkali, qaumahum, menyebabkan mereka pada kita semua rakyat Indonesia darul bawar, menuju negeri yang krisis, negeri yang pancaroba. Makanya begini, kalau mau merusak Indonesia, rusak 3 ini. Sumber daya alam, sumber daya manusia, ideologi.
alam, manusia, Pancasila. Rusak ini, rusak semua. Maka kita harus menjaganya, merawatnya bersama-sama. Mari fahadis bersama-sama. Fahadis inilah masa new normal kita. Fahadisnya mungkin waktu itu bebas, tidak pakai masker, kemudian tanpa face shield, pelindung wajah, armor, macam-macam. Sekarang kita berjarak, kemudian macam-macam lah itu. Oleh karenanya fahadis ini sekurang-kurangnya bisa kita maknai penyesuaian pada tadinya kita sudah ahsani taqwim, sudah normal, tapi sekarang kita menghadapi fase baru. Dan Kanjeng Nabi sudah mencontohkan dalam seluruh pembabakan hidup manusia. Semoga kita semua dicahayai oleh Quran. Sekali lagi mohon maaf, ini ternyata ngaji kita juga new normal ya. Tidak normal, ada kendala listrik, ada hujan, cuaca dan sebagainya, tapi semoga tidak mengurangi kecintaan kita, hikmah kita kepada Quran. Semoga semua dicahayai oleh Quran, dimuliakan hidupnya oleh Quran. Kalau Quran ini kita jadikan detak jantung kita, denyut nafas kita, gaya hidup kita, insya Allah seluruh hidup kita Qurani, kita dijaga oleh Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal wa yafiqna ila sabilil anbiya wal mursalin. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.